Bila puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersyukur dengan lisan dengan membaca zikir, membaca alhamdulillah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan perbuatan dengan menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan sebagaimana Allah ingin ridhoi, ya, sesuai dengan Allah peruntukan. Maka dengan nikmat itu ya kita menggunakan untuk amal soleh dan kebaikan. Juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ibu Bapak yang Allah rahmati, pagi hari ini atau hari ini kita sudah sampai di hari-hari menjelang bulan Ramadan. Ya, semoga Allah berkahi kita di bulan Sa'ban, ya, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa beribadah, kita bisa berhikmat di bulan suci yang akan datang, dan Allah pertemukan dengan bulan tersebut. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, pagi hari ini ya kita lanjutkan ngaji Sirah Nabawi, ya. Kalau kita menapaki kajian sirah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan banyak bersyukur atas eh, teladan, atas syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah memberikan contoh yang begitu detail. Kita bersyukur menjadi umat yang diberikan teladan, yang keteladannya begitu detail sampai hal-hal yang uh, masuk ke dalam ruang-ruang pribadi, ruang-ruang hal yang kecil pun Rasulullah perhatikan dan berikan contohnya. Dan salah satu kelebihan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW dan agama ini adalah kita punya jalur uh, periwayatan, ya, yang tersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dijaga terus oleh para ulama, dan kita dikenalkan, ya, kita yang hidup jauh dari sisi waktu dan juga jarak dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa tersambung riwayatnya tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang detail yang menjadi contoh, bukan hanya sekedar contoh, ya. Tentu contoh ini untuk kita ikuti dengan penuh keimanan, juga dari sisi manfaat, dari sisi sains, itu juga dapat dibuktikan bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ya, bagi kehidupan kita, ya. Maka kita bersyukur hal itu, ya, dan kita terus mengkaji, ya, tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk diambil hikmahnya, untuk diambil pelajarannya, ya, karena cara kita mempelajari Sirah Nabawiyah adalah ketika kita membacanya, ketika kita menghayatinya, maka kita resapi pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan yang sedang kita perankan saat ini, ya. Apakah saat ini sebagai ibu, apakah saat ini sebagai ayah, ya, sebagai seorang suami, ya, seorang anak, seorang pengusaha, seorang pekerja. Tentu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, ya, dan Allah telah mendesain sedemikian rupa perjalanan kehidupan Nabi Muhammad untuk menjadi sebaik-baik teladan untuk kehidupan kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita coba mau melihat, ya, tentang eh, hal yang sehari-hari kita lakukan, ya, terkait dengan makan dan minum, ya. Sebelumnya kita sudah pernah kaji 2 pekan yang lalu tentang adab makan dan minum, ya. Apa hikmah di balik perintah Nabi untuk makan dengan 3 jari, ya. Terus bagaimana Nabi posisi cara makannya, ya, makan dan minumnya, ya. Apa hikmahnya bahwa Nabi memerintahkan kalau makan kita tuh sambil duduk, gitu kan, ya. Nah, pagi hari ini, ya, coba kita kaji, ya, untuk melihat apa saja sih ataupun juga makanan yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Saya tertarik ketika masuk ke Museum Nabi, ya. Semoga juga museum ini juga nanti ada di Indonesia, ya. Di itu divisualisasikan tentang eh, rumah Nabi, ya, tentang apa saja barang-barang yang ada di sekitar Nabi, termasuk makanan-makanan yang dikonsumsi oleh Nabi. Memang waktu itu cepat sekali, ya, eh, singkat sekali, eh, karena terbatas waktunya, kan, cuman cuman sekitar 15 menit atau 30 menit, gitu, ya.
Nah, coba kita kaji dari sisi literasi ya tentang makanan dan minuman Nabi Muhammad SAW. Pertama tentang kadarnya ya, bahwa Nabi eh, mengkonsumsi ya itu dengan ala kadarnya atau secukupnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah pernah berdoa, ya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jadikanlah rizki keluarga Muhammad sekadarnya ya. Nabi ya eh, menjalani kehidupan dengan tawadu gitu ya, dengan eh, tidak berlebihan gitu ya. Kemudian eh, tentang makanan yang disukai Nabi ya, ataupun juga riwayat-riwayat tentang makanan yang dikonsumsi Nabi. Ibunda Aisyah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga beliau menempuh jalannya atau hingga wafatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan tentang kesederhanaan rumah Nabi ya, kesederhanaan pola konsumsi Nabi juga disebutkan diriwayatkan dari Simak bin Harb meriwayatkan, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. Ia berkata, Umar menyebutkan dunia yang menimpa manusia. Lalu ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melingkar ya tertidur gitu ya. Kemudian, nah, Umar menyebutkan dunia yang menimpa manusia, lalu ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saat itu melingkar. Beliau tidak memiliki kurma paling jelek sekalipun untuk sekedar mengisi perutnya. Bahkan dalam kesempatan lain Rasulullah pernah mengganjal perut dengan batu, gitu ya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah dan para sahabatnya sedang menetap pada perang Khandaq, ya, perang Parit, gitu ya. Ini tahun kelima Hijriah di Madinah, gitu ya. Sementara mereka sedang menggali parit. Selama 3 hari mereka tidak merasakan makanan. Lalu mereka berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, di sini ada batu besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, percikanlah batu itu dengan air. Mereka pun memercikan, lalu beliau mengambil cangkul, kemudian menancapkan Bismillah, ya Rasulullah mengucapkannya dan memukulkan sebanyak 3 kali. Akhirnya batu itu berubah menjadi debu yang lembut. Ini kisah tentang penggalian parit ya, yang pada saat itu setiap pukulan 3 kali pukulan Nabi itu terlihat Roma akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman juga akan ditaklukkan itu ya. Jadi gambaran tentang eh, nubuah itu ya, yang terjadi pada peristiwa perang Ahzab atau perang Parit, perang Hondak gitu ya. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, Jabir bin Abdullah ya, Jabir radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri, maka terlihatlah bahwa beliau telah mengikat perutnya dengan batu ya. Ini eh, 3 hari ya Rasulullah menahan lapar gitu ya. Ini bukan hanya lapar tapi juga mencekam pada peristiwa perang Ahzab itu kan ya. Dingin lagi ya. Ibu bapak yang pernah umroh mungkin di bulan Desember Januari itu kan lagi dingin-dinginnya di Madinah tuh ya, dinginnya tuh sampai benar-benar kering gitu kan kalau di Madinah kalau lagi dingin itu, dan itu eh, serba kekurangan ketika itu. Ini saya sampaikan di awal tentang eh, dari sekian banyak peristiwa tentang sirah bahwa kesederhanaan itu yang eh, terjadi atau itu yang dilalui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu tadi ada banyak mungkin nanti literasi buat kita ya. Ada berapa sih jenis makanan yang pernah dikonsumsi Nabi ya? Ini ada literatur yang menunjukkan bahwa ada sekitar 90 jenis makanan dan minuman yang pernah dimakan oleh Nabi gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Tapi mungkin di sini tentang apa sih yang menjadi anjuran-anjuran Nabi tentang pola makan ya. Karena pernah juga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kami ini eh, jadi para sahabat itu merasakan kenyang, beneran kenyang itu baru setelah tahun ke-7 Hijriah, setelah penaklukan Khaybar itu ya. Terus di zaman setelah itu ada sahabat yang berkata, kenapa ya?
ya Rasul kami itu makan, tapi kok eh, nggak cukup, nggak kenyang gitu kan ya. Nah, Rasulullah ada juga memberikan panduan tentang makan, termasuk adalah kita botram kalau orang di Jawa atau di Sunda mungkin papahare atau apa itu ya, makan bersama ya. Jadi beliau bersabda ya, eh, ada hadis mengatakan bahwa beliau suka makan bersama-sama dan beliau menyebutkan bahwa hal itu merupakan sebab yang dapat mendatangkan keberkahan. Jadi papahare atau botram itu makan bersama itu salah satu sebab mendapatkan keberkahan. Nah, ketika bertanya, ada sahabat yang bertanya, kami nih makan tapi kok nggak kenyang gitu kan ya. Ya, mungkin karena kamu makan sendiri-sendiri ya. Nah, Rasulullah bersabda, berkumpullah kalian untuk makan bersama dan sebutlah nama Allah sebelum makan, maka kalian akan diberkahi di dalamnya ya. Untuk mendapatkan keberkahan dalam makan ya, Masya Allah ya. Jadi ini kebiasaan dulu mungkin waktu kecil generasi milenial itu dulu suka diajak makan bersama Papa Hare itu juga eh, cara mungkin untuk mendapatkan keberkahan ya, atau juga bisa di situ berbagi porsi. Nah, kemudian tentang ini ada riwayat dari Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwasanya ia berkata, demi Allah wahai keponakanku Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam ya, putranya Zubair bin Awam, keponakan dari Ibunda Aisyah ya. Demi Allah wahai keponakanku, dulu kami keluarga Rasulullah melihat hilal. Hilal itu berarti tanda akan masuk 1 bulan itu ya. Melihat hilal, lalu hilal, kemudian hilal. Berarti 3 kali melihat hilal. Kalau 3 kali melihat hilal berarti 2 bulan itu ya. Selama 3 kali hilal dalam eh, kurun 2 bulan, sementara di rumah-rumah Rasulullah tidak ada nyala api. Tidak ada nyala api berarti tidak masak ya. Tidak mampu untuk memasak. Maka Urwah bin Zubair penasaran kan, Urwah berkata, aku bertanya wahai bibi ya, ya kepada Aisyah, ibunda Aisyah ya, apa yang sanggup menghidupkan kalian? Makanya kalian makan apa? Makanan apa yang sanggup menghidupi kalian? Maka ia menjawab al-aswadan. Apa itu? Ya, kurma dan air. Hanya Rasulullah memiliki tetangga orang-orang Ansor, sedangkan mereka mempunyai unta-unta perahan. Lalu mereka pun mengirimkan sebagian susunya untuk Rasulullah. Kemudian beliau memberi kami minum dengan susu tersebut. Jadi kurma, air, dan susu itu konsumsi yang eh, lazim ataupun juga dikonsumsi oleh Rasulullah. Bahkan tadi ya, eh, saking sederhananya kehidupan Nabi ya, ataupun juga terbatasnya saat itu gitu ya, eh, sampai 2 bulan tidak ada nyala api, tidak masak, gitu ya. Kemudian eh, kurma, air, dan susu ya itu yang dikonsumsi oleh Nabi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ia pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan roti gandum dan sayur yang telah basi. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi ketika berada di Madinah demi mendapatkan gandum untuk keluarganya dari Yahudi ini. Dan sungguh aku telah mendengar beliau bersabda, tidak pernah keluarga Muhammad melewati 1 pun malam dengan 1 sok gandum ataupun 1 sok roti, padahal beliau mempunyai 9 istri. Ya. Makan gandum, makan sayur itu ya Rasulullah. Kemudian tadi ya, eh, selain tadi kesederhanaan ya, ya juga melatih ya para istrinya juga untuk ya, hidup dengan ketawaduan gitu ya. Kemudian minyak samin dan keju ini yang juga dikonsumsi oleh Rasulullah ya. Ibnu Abbas meriwayatkan, bibiku Ummu Hufaid menghadiahkan minyak samin, keju, dan daging dab. Ya, apa itu daging dab? Yaitu sejenis biawak ya. Itu dihadiahkan kepada Rasulullah untuk Rasulullah. Maka beliau memakan minyak samin dan keju, lalu membiarkan daging dab, daging biawak karena merasa jijik tidak menyukai dengannya. Dan Ibnu Abbas berkata, dab dimakan di atas hidangan Rasulullah
Seandainya dab haram, tentulah tidak akan dimakan di atas hidangan Rasulullah, ya. Jadi dalam hidangan itu Rasulullah kejunya dimakan, minyak saminnya dimakan gitu ya. Tapi tidak makan daging biawak ya, karena jijik gitu ya. Ini juga tentang panduan ketika kita ketemu makanan yang kita tidak suka ya. Ini Rasulullah mencontohkannya itu kan ya. Rasulullah tidak memakannya, tapi juga tidak mencelanya, gitu ya. Nah, khasiat tentang minyak samin ya, makanan yang dikonsumsi Rasulullah ternyata dari sisi literasi ataupun juga riset menunjukkan bahwa khasiat minyak samin ini pertama dapat menyembuhkan gatal-gatal, melancarkan air seni, membantu kelancaran kerja saraf otak, menjaga kesehatan ginjal dan melemaskan urat-urat yang tegang ya. Ini minyak samin ya yang kalau jalan-jalan ke Taif tuh banyak tuh yang jualan minyak samin. Kemudian makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah yang lainnya adalah bubur sarid ya. Bubur sarid ini uh, bubur ya adalah bubur sarid adalah roti yang dipotong-potong kemudian dicampur dengan kuah daging dan biasanya disajikan dengan daging. Wah, ini nikmat nih, lezat nih. Roti dipotong-potong ya, mungkin kalau di resto bintang 5 mungkin juga ada sajian roti yang nggak keras itu ya, dipotong-potong kemudian dicampur dengan kuah daging atau disajikan dengan daging gitu ya. Nah, ini yang eh, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, keutamaan Aisyah di antara seluruh wanita adalah bagaikan sarid di atas seluruh makanan. Sarid itu tadi ya, makanan roti berkuah ya, kuahnya kuah daging ya. Ini juga digunakan untuk pemisalan tentang Ibunda Aisyah ya, tentang keutamaan Ibunda Aisyah dibandingkan wanita yang lain. Kemudian makanan lain adalah tentang yang dekat dengan kita, ini ada mentimun ya. Mentimun, Abdullah bin Ja'far meriwayatkan Rasulullah SAW pernah memakan buah mentimun dan kurma masak. Ya, ini makanan yang biasa dirujak, dibikin pecel karedok nih ya, mentimun. Rubai bin Muawiz bin Afra meriwayatkan Muaz bin Afra mengutusku untuk memberikan sekeranjang kurma masak dan mentimun kecil berbulu kepada Rasulullah. Beliau menyukai buah mentimun. Ketika aku menemui Rasulullah SAW, beliau baru saja memperoleh perhiasan dari Bahrain. Maka Rasulullah SAW memenuhi tangan beliau dengan perhiasan itu lalu memberikannya kepadaku. Ya, kata Muaz bin Affra ini. Nah, Rasulullah juga ternyata mengkonsumsi mentimun. Ya. Nah, untuk informasi, untuk pengetahuan kita bahwa manfaat mentimun itu juga baik buat kesehatan. Di antaranya adalah untuk mengatasi sembelit, gitu ya, sembelit kronis, menyembuhkan penyakit kandung kemih dan ginjal, mengatasi permasalahan pencernaan seperti mulas, asam lambung, dan gastritis. Nah, bijinya bermanfaat mengeluarkan cacing pita dari dalam saluran usus dan efektif untuk pengobatan pembengkakan selaput lendir hidung dan tenggorokan. Kemudian bermanfaat mengurangi tingkat tekanan darah tinggi, mengurangi denyut jantung dengan meminimalkan efek natrium, ya. Membersihkan radikal bebas yang umum menyebabkan penuaan dan penyakit terkait usia lainnya. Mengurangi peradangan, memproduksi insulin yang sangat bermanfaat bagi penyakit diabetes, mengurangi resiko kanker payudara, usus, ovarium, dan rahim dan prostat. Ya. Banyak ya manfaatnya mentimun ini dan banyak di kita ya. Menjaga kesehatan gigi dengan mencegah timbulnya bau mulut, menyembuhkan mabuk dan sakit kepala, mengatur tekanan darah baik darah tinggi maupun darah rendah, menghindari tubuh dan menghilangkan racun, memperkuat tulang dan sendi, ya, menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh dan membantu menghambat penyakit Alzheimer. Masya Allah banyak nih ya manfaatnya mentimun, kita konsumsi, bisa juga kita konsumsi dan niatkan ini untuk juga mencontoh Nabi gitu ya. Jadi kita makan pun insya Allah nih jadi amal baik, amal soleh, amal ibadah ya.
kita niatkan mencontoh Nabi dan juga untuk kesehatan supaya kita bisa beribadah dengan baik gitu ya, dengan uh, lebih lebih berkualitas gitu kan ya, dengan sehat jiwa dan raga gitu ya. Kemudian mentimun itu ya. Jadi ini buah-buahan yang banyak di sekitar kita dan itu juga dikonsumsi oleh Nabi ya. Dari mana Nabi ya? Mekah. Emang ada mentimun bisa hidup di Mekah ya. Jadi buah-buahan yang ada di Mekah itu buah-buahan dan sayuran itu banyak diproduksi dari daerah Taif ya. Jadi Taif itu ibaratnya adalah kota penyangga untuk Mekah gitu kan ya. Ibaratnya sekarang itu bagaikan puncak untuk orang Jakarta gitu ya. Banyak sayur terus dikirim ke Mekah. Nah, kemudian melon dan kurma masak. Anas bin Malik meriwayatkan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah melon dan kurma masak secara bersamaan, juga semangka dan kurma masak. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan buah semangka dan kurma masak. Ya. Jadi melon, semangka, itu ya, buah-buahan yang juga dikonsumsi oleh Rasulullah. Dan tentu kurma tadi ya. Uh, Kurma itu sesuatu yang karena banyak dijumpai di Mekah itu kan ya, di Jazirah Arab itu banyak dijumpai kurma dan jenisnya banyak-banyak dan beraneka ragam ternyata jenis-jenis kurma. Setidaknya ada 24 jenis kurma nih yang di dirangkum ya tentang jenis-jenis kurma ya. Tentu yang kalau kita kenal Sukari, Safawi itu yang populer di tengah kita atau kurma majol gitu ya dan tentunya kurma nabi ya kurma ajwa gitu ya tapi jenis-jenisnya sendiri memang ada banyak tentang kurma ini dan khasiatnya apalagi nanti mungkin ini juga jadi konsumsi yang umum nih ya untuk kita di bulan Ramadan ya kurma akan cukup juga banyak kita jumpai di minimarket ataupun di pasar gitu ya dan ini juga ternyata banyak khasiatnya yang bisa didapatkan dari kurma ini ya yang pertama bisa menguatkan lambung hati gitu ya mengobati diare, meluruhkan air seni, turun dengan cara merendam kurma di dalam susu murni, lalu ditambah sedikit cengkeh. Gitu ya. Ini untuk pengobatan darah, mengobati tekanan darah ya, tekanan darah yang turun dengan cara merendam kurma di dalam susu murni, lalu ditambah sedikit cengkeh, memulihkan tenaga dan stamina, juga sumber vitamin A yang memiliki sifat antioksidan ya, membantu mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah karena kandungan kaliumnya, sehingga memberikan perlindungan terhadap serangan jantung koroner dan stroke, menambah daya tahan tubuh, membasmi cacing di dalam perut, menyembuhkan lever. Nah, di samping itu, jika bepergian jauh, walau tidak sarapan sekalipun, dengan memakan 7 butir buah kurma saja, akan tahan dari serangan mabuk atau masuk angin. Ya, jadi bisa mengganti merek tertentu nih ya untuk perjalanan jauh gitu ya ataupun untuk bepergian. Ya. Walaupun ya nggak sarapan, makan 7 butir kurma. Dan ada satu sabda Nabi ya, barang siapa yang bersarapan dengan 7 buah kurma yang terbaik, kurma ajwa, maka ia yang memakan kurma tidak akan tertimpa racun dan sihir pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Banyak ya manfaat khasiat kurma. Dan ini harusnya jadi makanan persediaan untuk di rumah kita ya. Ya. Saya ingat waktu zaman COVID dulu ada tetangga yang satu keluarga eh, kena, tapi ada satu anaknya yang selamat dari serangan COVID ya. Ternyata salah satu hikmahnya adalah anaknya ini sering setiap hari gitu ya makan kurma karena ngikuti sunnah Nabi gitu ya. Makan kurma 7 butir setiap hari dan alhamdulillah terhindar dari serangan COVID itu. Ini adalah hikmah tersendiri. Dan kemudian, nah ini tentang kita lihat ya banyak tadi ada buah-buahan yang dikonsumsi oleh Nabi. Nah, Nabi juga berdoa ya.
Ini dicontohkan oleh Nabi ya. Kita bisa mencontoh Nabi tentang berdoa untuk keberkahan makanan kita ya. Berdoa untuk keberkahan pohon buah ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan saat orang-orang melihat buah pertama di pohon yang mereka tanam, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil buah itu, beliau akan berdoa. Nah, nanti kalau panen atau kita punya buah, mungkin di samping rumah ada cabai, ada buah pepaya, itu kan ya. Rasulullah berdoa, ya Allah, beri kami berkah pada buah-buahan kami. Nah, ini termasuk juga doa berkahnya doa Nabi untuk kota Madinah nih. Ya Allah, beri kami berkah pada buah-buahan kami, beri kami berkah pada kota kami, beri kami berkah pada setiap timbangan dan ukuran, ya, pada mud dan sok ya. Ya Allah, sungguh Ibrahim adalah hambamu, Nabi Ibrahim maksudnya, kakeknya Nabi SAW. Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan utusanmu. Dan sungguh aku ini juga hambamu dan utusanmu. Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk kota Mekah, dan aku pun berdoa kepadamu untuk kota Madinah dengan doa yang sama seperti doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah, bahkan 2 kali lipat daripada itu. Lalu Rasulullah SAW akan memanggil anak paling kecil yang beliau lihat dan memberikan buah itu kepadanya. Nah ini Rasulullah ketika lihat buah pertama masa gitu kan ya, memetiknya, berdoa untuk mendapat, memohon keberkahan untuk buah-buahan ini itu ya. Ah, dan ini juga doa Nabi ya, berkat doa Nabi, kota Madinah menjadi salah satu dari 2 kota haram ya. Mekah menjadi kota haram berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah menjadi kota haram berkat doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Berkah sampai saat ini ya kita bisa merasakan kenyamanan, bahkan kerinduan untuk bisa kembali lagi ke kota Mekah dan kota Madinah. Ini doanya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga mendoakan kita nih yang pagi hari beraktivitas. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Kita beraktivitas di pagi hari. Ini juga insya Allah untuk mendapatkan berkahnya doa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi kan tentang makanan. Nah tentang minuman ya. Apa minuman kesukaan Nabi? Ya. Pertama adalah minuman manis dan dingin. Aisyah meriwayatkan minuman yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman yang manis dan dingin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibunda Aisyah, ia berkata bahwa Nabi gemar makanan manis-manis dan madu. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus minuman selain susu. Ya, nah, Nabi juga suka dengan susu, ya, manis, yang manis-manis, ya, dingin, adem gitu ya, dan susu. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku Rasulullah SAW dan Khalid bin Walid mendatangi Maimunah. Jadi 3 orang ya. Ibnu Abbas, Rasulullah ya, Rasulullah, Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid mendatangi Maimunah. Maimunah binti Al Haris ya. Maimunah itu istrinya Rasulullah ya. Ini salah seorang istri Rasulullah yang dimakamkan di perbatasan kota Mekah. Jadi kalau eh, dari Madinah. Ini kalau pakai travel mungkin bisa ini ya berhenti sebenarnya ada makam eh, Maimunah gitu ya. Dan kita bisa melihat langsung di situ. Cuman dibatasi oleh dinding gitu ya. Nah, beliau ia menyuguhi kami satu wadah susu. Maka Rasulullah segera meminumnya. Jadi Rasulullah minum susu ya. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan beliau dan Khalid berada di sebelah kiri beliau. Setelah meminum susu itu, Rasulullah berkata kepadaku, sekarang giliranmu untuk minum. Ini juga contoh ya, yang dicontohkan Rasulullah ketika memutar itu ya, atau kita halaqah berkumpul itu, berikan ke sebelah kanan kita itu ya. Ya, Rasulullah memberikan minuman itu kepada sebelah kanannya. Bayangan bahwa Ibnu Abbas itu berarti kan masih anaknya Abbas ya, masih kecil berarti kan ya. Dia masih anak kecil gitu ya, disuguhi minuman ya. Rasulullah
memberikan adab contoh pada kita, ya berikan ke sebelah kanannya ya. Sekarang giliranmu kata Rasulullah untuk minum. Namun jika engkau mau, engkau boleh mendahulukan Khalid. Khalid yang lebih tua, itu ya, lebih dewasa itu kan ya. Tapi Ibnu Abbas menjawab, aku menjawab, tidak mungkin aku mendahulukan orang lain untuk meminum bekas minumanmu. Ya, Ibnu Abbas memang berhak karena di sebelah kanannya Rasulullah gitu ya, berhak dan beliau tentu inilah sebuah keutamaan meminum bekas minumannya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa diberi makanan oleh Allah, maka hendaknya ia berdoa. Nah, ini juga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ketika kita mendapat hidangan mau makan ya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, beri kami berkah dalam makanan ini dan tambahkanlah makanan ini untuk kami. Ya, ini doa Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Bisa juga kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ya. Ketika kita makan, kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanan yang kita santap itu ada keberkahannya. Rasul juga bersabda, tidak ada sesuatu pun yang bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus minuman selain susu ya. Jadi susu punya manfaat lain yaitu ya, itu bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus juga untuk nutrisi sebagai minuman juga untuk nutrisi sebagai makanan. Dan salah satu susu yang juga dikonsumsi oleh Rasulullah adalah susu kambing ya. Ini kisah tentang Rasulullah juga dalam perjalanan hijrah ketemu Ummu Ma'bad itu ya, yang fenomenal itu peristiwanya ya, peristiwa kambing yang tidak menghasilkan susu, kambing yang sudah tua ya, tapi kemudian diperas oleh Nabi ya, menghasilkan susu. Nah, susu kambing mungkin juga ini salah satu yang eh, banyak manfaatnya dicontohkan oleh Rasulullah. Di antara manfaat susu kambing di antaranya adalah satu menyembuhkan reaksi-reaksi alergi pada kulit, saluran nafas dan pencernaan, menyembuhkan berbagai kelainan ginjal serta asam urat, menyembuhkan rematik, mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, mengatasi impotensi dan gairah seksual bagi pria maupun wanita. Menurut penelitian di Amerika juga terbukti efektif mempunyai efek anti kanker, membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, membantu penyembuhan penyakit migrain dan vertigo, menyembuhkan penyakit paru seperti asma, TBC, serta infeksi pada paru-paru. Nah, ini di antara sekian banyak makanan atau yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah, ya tadi saya sampaikan cukup banyak ya, ada 90 mungkin nggak disebutkan satu persatu. Tapi kalau kita lihat dari sisi faedahnya ya, bahwa berbagai aktivitas dan pola kehidupan Rasulullah SAW memang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan ya, sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah bagi semua manusia. Dan teladan ini mencakup berbagai aspek kehidupan ya, termasuk dalam hal pola makan dan minum gitu kan ya. Yang ini juga bermuara pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tentang pola makan dan minum seringkali dikaitkan dengan pengobatan ya, karena makanan atau minuman adalah penentu proses metabolisme pada tubuh kita. Maka pakar kesehatan selama ini juga mengenal ada dua bentuk pengobatan, yaitu pengobatan sebelum terjangkit penyakit ya, sebelum kena penyakit atau preventif, dalam bahasa Arabnya adalah atib al-wiqai itu ya, dan pengobatan setelah terjangkit atau penyakit atau pengobatan setelah kena sakit itu kan ya, atib al-ilaji. Nah, kalau kita mencontoh pola makan dan minum Rasulullah, kita sebenarnya sedang menjalani terapi pencegahan penyakit dengan makanan atau preventif tadi ya. Kita mengkonsumsi makanannya termasuk juga cara mengkonsumsinya, cara makannya itu kan ya. Karena kita sempat bahas ya, pola makannya, tidak makan sambil bersandar ya, tidak makan sambil berdiri dan sebagainya. Ini tentu adalah sebuah teladan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Pertama, di awal tadi sampaikan bahwa Rasulullah itu sederhana dalam hal makanan. Beliau makan jika sesuai seleranya dan membiarkan jika tidak sesuai seleranya tanpa mencelanya. Kalau nggak suka, nggak usah dimakan nanti ya. Rasulullah tidak suka bawang merah, bawang putih ya, karena aromanya, baunya itu ya. Maka Rasul tidak mencelanya ya, tapi paling disingkirkan gitu ya. Beliau makan hanya yang halal dan toyib, baik bagi kesehatan. Daging biawak halal nggak? Halal kalau tadi lihat kisah tadi ya. Tapi Rasulullah tidak menyukainya ya. Dan tidak berlebihan tentunya. Beliau jika dihidangkan makanan, mengambil dari yang terdekat dengan dirinya, dan inilah teladan bagi kaum muslimin dalam hal makanan dan tata caranya. Dan tadi juga Rasulullah telah mendoakan doa berkah doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Allah beri kami berkah pada buah-buahan kami, beri kami berkah pada kota kami, beri kami berkah pada setiap timbangan dan ukuran. Ya Allah sungguh ya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan utusanmu, dan sungguh aku ini juga hambamu dan utusanmu. Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk kota Mekah dan aku pun berdoa kepadamu untuk kota Madinah dengan doa yang sama seperti doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah, bahkan 2 kali lipat daripada itu. Itu doa Nabi Muhammad untuk kota Madinah dan menjadikan kota Madinah salah satu dari 2 kota haram ya, Al-Haramain Mekah dan Madinah. Mungkin itu Bapak Ibu yang Allah hormati untuk kajian kita pagi hari ini ya, Insya Allah mungkin nanti kita bisa eh, apa namanya lanjutkan di sesi yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Demikian, kalau ada pertanyaan, diskusi, dipersilahkan.